Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketemu lagi dengan Bu Endang Warastuti dalam mata pelajaran IPS di kelas 9. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam pembelajaran dan tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perdagangan internasional. Materi yang akan dibahas adalah tentang pengertian perdagangan internasional, perbedaan perdagangan dalam negeri dengan luar negeri, faktor-faktor pendorong, manfaat, hambatan, dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, yaitu merupakan suatu proses pertukaran barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dengan luar negeri. Perbedaannya terletak pada jangkauan wilayah, cara pembayaran, sistem distribusi, peraturan yang berlaku, tingkat persaingan, dan biaya angkutan. Misalnya untuk jangkauan wilayah, perdagangan dalam negeri cakupannya hanya satu wilayah negara, sedangkan perdagangan luar negeri menjangkau beberapa negara. Dan cara pembayaran perdagangan dalam negeri menggunakan satu macam mata uang, sedangkan perdagangan luar negeri menggunakan macam-macam mata uang atau valuta asing. Yang ketiga adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan hasil produksi. Tiap-tiap negara memiliki kekayaan alam, modal, teknologi, dan kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu, tiap-tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan harga barang. Harga suatu barang di tiap-tiap negara itu berbeda. Perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Kemudian faktor yang ketiga adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Tiap-tiap negara mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam. Namun secara ekonomi, tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja atau spesialisasi produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk mempererat persahabatan bangsa, menambah kemakmuran negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi produksi, dan mendorong kegiatan produksi. Kemudian dampak perdagangan internasional terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, yang pertama meningkatkan kesempatan bekerja, menambah penghasilan devisa negara, menekan angka pengangguran, mempermudah para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, dan menciptakan spesialisasi produksi. Sedangkan untuk dampak negatif perdagangan internasional, memunculkan pola hidup konsumtif serta ketergantungan kepada negara lain, dan rawan timbulnya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, hambatannya adalah tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Kemudian hambatan yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan adanya pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang lebih tinggi, perizinan yang berbelit-belit, dan adanya politik dumping. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Selanjutnya adalah cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Ada beberapa cara. Yang pertama ada full bodied money, transfer telegrafis, bill of exchange, letter of credit, dan traveler check. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang perdagangan internasional. Semoga ada manfaatnya. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang ekonomi kreatif. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.